warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini saya akan memulai pembahasan lanjutan tentang studi hukum Islam. Saya mulai dengan sejarah hukum Islam. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber hukum dalam Islam yang disepakati itu ada 4, ada Al-Quran, ada Sunnah atau hadis, kemudian ada ijma, kemudian ada qiyas. Nah, kemudian pada kali ini kita akan memulai pembahasan tentang sejarah hukum Islam. Sejarah hukum Islam ini kalau dibagi berdasarkan tahapannya atau fasenya, ini bisa dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ini adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad masih ada waktu itu, ini tentunya tidak banyak yang dibingungkan. Kenapa? Karena ketika ada suatu hal yang dipermasalahkan antar sahabat, itu ya tinggal langsung mendatangi ke Nabi, kemudian bertanya, mendapatkan pencerahan atau mendapatkan hasil hukumnya langsung, begitu ya. Jadi tidak ada masalah lah di zaman Nabi, karena langsung bisa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ini ada di masa sahabat. Nah, ini ada beberapa perbedaan pemaknaan terhadap sahabat. Ada yang mengatakan sahabat itu ya adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi, harus bertemu begitu. Nah, itu ada yang menyebutkan begitu. Jadi kalau misalkan zaman Nabi, tapi ada seorang yang dia tinggalnya bukan di Arab, misalkan di India begitu ya, nah, itu ya tetap tidak disebut sebagai sahabat gitu, tidak termasuk golongan sahabat ya. Yang dianggap sahabat itu adalah orang yang memang pernah berkomunikasi dengan Nabi. Ada yang bilang yang namanya sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau misalkan ternyata dia seorang kafir, ya tetap tidak disebut sebagai nabi begitu, walaupun dia berinteraksi dengan nabi. Nah, di zaman sahabat ini dimulai tentunya dengan masanya Khalifah Abu Bakar. Kalau Khalifah Abu Bakar ini masih, karena memang istilahnya masih masa peralihan dari masanya Nabi ke masa sahabat, itu tentunya masih banyak hal-hal yang dibawa oleh Nabi dan diteruskan oleh Abu Bakar begitu. Jadi ketentuannya itu kalau zamannya Abu Bakar ini ya tetap mengikuti Nabi gitu. Kalau Nabi dulu bilang A, ya zamannya Abu Bakar ya tetap A. Bilang B, ya ikut B gitu. Nah, berbeda dengan zamannya Umar. Nah, kalau zaman Khalifah Umar ini, beliau itu disebut sebagai mustahid akbar, mustahid. Jadi tadi saya kalau di pertemuan sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwasanya mustahid ini adalah orang-orang yang dia mempunyai kompetensi tertentu untuk bisa menghukumi sesuatu gitu ya. Nah, zaman Umar ini beliau disebut sebagai mustahid akbar karena banyak istilahnya fatwa yang beliau sampaikan berhubungan dengan kondisi umat Islam waktu itu gitu. Contohnya di zamannya Umar ini, beliau memulai untuk mengumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Quran dalam satu mushaf begitu ya, dalam satu buku lah, dalam satu kitab. Kalau zaman dulu memang ditulis, zaman Nabi Muhammad pun Al-Quran ditulis, tapi masih dalam bentuk lembaran. Ada yang di kulit hewan, ada yang di pelepah daun kurma dan lain sebagainya, di batu begitu. Nah, kemudian Umar beristihad untuk mengumpulkan dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Kenapa? Karena Umar melihat banyak para hafiz Quran yang wafat ketika berperang dengan kaum kafir. Nah, gitu. Jadi ada alasannya juga, dan itu tidak bertentangan dengan Islam gitu. Kemudian misalkan lagi, contohnya lagi di zamannya Umar ini, beliau mulai
tidak kaku. Nah, bahasanya gini, kalau ada yang misalkan ada yang mencuri, kalau hukumannya mencuri itu kan kalau di zaman Nabi kemudian zaman Abu Bakar sudah mengikuti itu langsung potong tangan gitu ya. Tapi kalau di zaman Umar mulai ada kelenggangan, ada kelonggaran. Misalkan jadi hukumannya orang yang mencuri bukan potongan, tapi dilihat dulu alasannya. Kalau alasannya adalah misalkan dia memang sudah kepepet, sudah sangat darurat, kalau tidak makan dia akan mati begitu. Nah, itu kan artinya ya memang saking kepepetnya ya. Bukan karena kalau zaman sekarang korupsi ya, karena ingin hidup mewah ya. Kalau ini memang hanya alasnya adalah untuk kebutuhan pokok. Nah, maka ya itu tidak dihukum dengan langsung hukuman mati, tapi diganti dengan yang lain gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi di zamannya Umar dan seterusnya itu khalifah juga berstatus sebagai qadhi. Qadhi itu yang menentukan, sebagai hakim lah istilahnya ya, bisa menghukumi sesuatu, menghakimi sesuatu. Kemudian lanjut di fase masa tabi'in. Kalau di masa tabi'in, nah ini mulai muncul mazhab-mazhab. Ada mazhab Maliki, mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan itu masuk di fasenya tabi'in. Jadi fasenya tabi'in itu yang fase yang bagaimana? Fase di mana orang-orang masa tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak bertemu Nabi. Ketemunya adalah dengan sahabat gitu. Jadi lahirnya itu adalah mereka lahir itu Nabi sudah wafat. Jadi mereka ketika dewasa ya ketemunya dengan para sahabat Nabi. Istilahnya generasi kedua lah gitu ya. Kalau generasi pertamanya sahabat, yang generasi keduanya adalah para tabi'in. Ini mulai muncul beberapa mazhab, kemudian paham-paham dalam hal suatu itu muncul. Kemudian yang selanjutnya ini adalah di masa modern ya. Saat ini kita berada di masa modern dalam hukum Islam. Sifatnya kontemporer, selalu mengikuti revolusi dunia. Artinya ya kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau zaman Nabi misalkan hukum akad-akad dalam muamalah itu adalah personal. Nah, sekarang dibawa menjadi suatu lembaga namanya bank syariah atau lembaga keuangan syariah berbentuk entah itu bank syariah ataupun BMT. Nah, itu ada akad-akad misalkan murabahah, akad musyarakah. Itu kalau di zaman Nabi adalah akad-akad yang antar per orang saja, tidak ada lembaga bank. Kalau zaman Nabi tidak ada. Nah, sekarang kemudian dikembangkan, kemudian menjadi sebuah lembaga keuangan yang tetap berbasis hukum Islam. Selanjutnya ini ada perkembangan mazhab fikih. Nah, ini tentunya di mazhabnya tabi'in tadi ya. Nah, ini mulai dari yang pertama ada mazhab Hanafi, dia berkembangnya di Irak, kemudian lebih banyak menggunakan uruf. Uruf ini adalah, nah ini yang kalau kemarin saya sebutkan ada hukum-hukum yang disepakati ada 4. Nah, ini ada hukum-hukum yang tidak disepakati para ulama. Ini ada beberapa, ada 6 yang nanti kita bahas itu, atau di pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, itu termasuk salah satunya uruf. Uruf ini adalah kebiasaan atau adat dari suatu daerah gitu. Nanti lanjutannya kita bahas di lain waktu. Mazhab Maliki, nah ini berkembang di Madinah, sifatnya konservatif. Jadi karena mazhab Maliki ini dia berkembang di Madinah. Madinah ini kan memang kota Nabi gitu ya. Jadi sedikit-sedikit harus merujuk pada hadis. Jadi hadis dan Al-Quran ini makanya kalau di sana orang-orang Islam yang di sana ini memang istilahnya ketat ya. Jadi harus ada dalil hadis dan Qurannya gitu. Kemudian kalau mazhab Syafi'i ini adalah sintesis dari mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi mazhab Syafi'i ini istilahnya gabungan antara Hanafi dan Maliki. Kadang dalam beberapa hal dia merujuk pada hadis, dalam beberapa hal dia tetap mengikuti ada kelonggaran, termasuk menggunakan uruf atau kebiasaan daerah sesuatu yang penting tidak melanggar syariat Islam. Kemudian ada mazhab Hambali. Hambali ini tinggalnya di Baghdad, kemudian juga dia sifatnya dominan konservatif. Kenapa? Karena punya riwayat sebagai perawi hadis. Nah, karena Hambali ini dia
termasuk periwayat hadis. Nah, dia punya kitab hadis, dia mengumpulkan hadis juga, maka kebanyakan pendapatnya itu ya istilahnya hampir sama dengan mazhab Maliki ya, jadi agak keras, harus mengikuti hadis dan Al-Quran gitu. Kalau Maliki, kalau yang Syafi'i itu sifatnya dia masih menerima kelonggaran, mengikuti uruf atau kebiasaan yang ada di suatu daerah, dan tentunya dengan hukum-hukum yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah tatanan atau peranata dalam hukum Islam. Urutannya ini yang pertama ada usul fiqh, kemudian melahirkan fikih, setelah itu baru melahirkan kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah. Apa itu usul fiqh? Usul fiqh itu adalah dalil fikih secara global. Nah, kalau di awal-awal kita banyak membahas tentang al-ahkam, ada hukum-hukum wad'i, ada taklifi, kemudian ada hukum-hukum wajib, sunnah atau mandub, kemudian mubah dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dasar dari hukum atau usul fikihnya. Jadi dalil fikih ini adalah dalil fikih atau usul fikih ini adalah dalil fikih yang membahas secara global. Kemudian usul fikih ini dia menghasilkan yang namanya fikih gitu. Sedangkan fikih ini adalah pemahaman tentang hukum syara' secara istihadi. Jadi ya fikih itu ya hukum. Apa hukumnya? Misalkan makan kepiting, nah, ya fikih hukumnya fikihnya. Tapi kalau proses untuk menghukumi itu, nah itu menggunakan proses usul fiqh. Nah, kemudian setelah banyak fikih yang dihasilkan, banyak hukum yang dihasilkan, maka kemudian mencetuskan yang namanya kaidah fikih atau rumusan umum dalam konstruksi hukum Islam. Ini banyak kaidah-kaidah dalam fikih. Kalau saya sendiri menyebutnya sebagai logika yang dimunculkan oleh para ulama dalam menghukumi sesuatu, itu bisa kita temukan dalam kaidah fikih. Ini tahapannya ya, usul fiqh, metode untuk mendapatkan hukum, kemudian fikih ini adalah hasil hukumnya, kemudian qawaid fikih ini adalah ringkasan rumusan dalam menghukumi sesuatu. Setelah banyak fikih yang dihasilkan, nah ini akhirnya membuat sebuah ringkasan sesuatu gitu. Nah, faktor-faktor dalam hukum Islam ini ada 5. Yang pertama ada al-hakim. Hakim ini adalah pencipta hukum, siapa? Ya Allah gitu ya. Mahkum bih, ini adalah peristiwa atau sesuatu yang dihukumi. Kemudian mahkum alaih, ini adalah subjek hukum atau orang yang dibebani hukum. Ya kita ini ya yang dibebani hukum ya umat Islam gitu. Orang yang non muslim ya tidak dibebani. Nah, kalau contoh peristiwa yang dihukumi atau contohnya mahkum bih ya, misalkan hukumnya menggunakan Shopee Pay Later misalkan. Nah, itu kan peristiwa yang ingin kita hukumi. Kemudian ada hukum al-hukmu, ini ada keputusannya, hukumnya apa gitu. Kemudian ilah itu adalah faktor yang menjadikan adanya hukum. Sama seperti yang sebelumnya kita membahas tentang kias, ada ilah. Apa alasan ganja kok hukumnya menjadi haram ya? Karena ada ilah, ada alasannya atau faktornya, itu adalah dia memabukkan. Sama dengan hukumnya khomer begitu. Ilah. Oke, baik. Maka ini untuk tugas yang pertemuan kali ini saya minta teman-teman untuk menjelaskan perbedaan usul fiqh dan fikih dari segi objek pembahasan, kemudian berikan contohnya, contoh dari usul fiqhnya apa, kemudian contoh dari fikihnya apa, supaya teman-teman bisa lebih kuat memahami antara usul fiqh dan fikih gitu. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.